Baiklah teman-teman, aku akan melanjutkan pembahasan mengenai gambar AI yang mampu menghasilkan dolar setiap harinya. Sebetulnya aku ingin membuat series ini menjadi satu video saja, tetapi berdasarkan pengalaman aku pribadi, mempelajari banyak hal dalam satu waktu itu tidak efisien dan tidak tersimpan di dalam memori kita. Serta kemampuan untuk memahami dari apa yang kita pelajari itu terkesan dipaksa secara keseluruhan. So, aku akan membuat menjadi series menggunakan alur yang singkat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Aku juga berharap teman-teman turut aktif mengikuti, mempelajari, memperhatikan, dan diskusi. Kalaupun ada hal-hal yang membingungkan menurut teman-teman, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau menghubungi aku via Instagram atau Twitter yang telah aku sediakan di kolom deskripsi. Sehingga apa yang aku sampaikan tidak hanya menjadi tontonan biasa saja dan bisa menjadi sumber penghasilan sampingan untuk teman-teman. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa memberikan like atau subscribe, komentar, ataupun saran terhadap channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang ke depannya. Lanjut dari yang kemarin, dari video yang ini, kita ketahui bahwa gambar AI mampu menghasilkan dolar setiap harinya. Namun, apakah setiap orang mampu menghasilkan dolar setiap harinya dari gambar AI? Jawabannya tidak. Tidak semua orang akan menghasilkan dolar setiap harinya. Oh ya, di sini aku akan membuka semua hal yang berkaitan dengan menghasilkan dolar menggunakan gambar AI. Baik itu hal positif ataupun negatif. Seperti yang aku sampaikan tadi, tidak semua orang bisa menghasilkan dolar setiap harinya dari gambar AI. Namun kita bisa mengatasi hal tersebut. Biasanya tidak semua orang bisa menghasilkan dolar setiap harinya dengan gambar AI dikarenakan adalah riset yang tidak tepat. Sehingga ketika ia mengupload banyak gambar, namun hanya sedikit gambar yang didownload oleh user, sehingga tidak menghasilkan dolar setiap harinya. Bisa saja itu mungkin 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau beberapa hari sekali. Dan untuk frekuensi pembeliannya yang rendah. Mungkin hanya 1 item atau 2 item, 3 item dengan harga yang paling rendah juga, yaitu 0,25 dolar untuk setiap item yang dibeli. Sekedar informasi, untuk melakukan payout atau penarikan uang dari Adobe Stock, itu minimal penarikannya adalah 25 dolar. Sehingga kawan-kawan, jika menghasilkan hanya sedikit dolar saja, yaitu dengan 0,25 dolar setiap downloadnya, kalian akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan 25 dolar tersebut. Maka, kita bisa mengatasi hal tersebut dengan riset pasar yang tepat. Di video ini, aku tidak akan mengajari kalian bagaimana cara menggunakan AI atau bagaimana menggunakan prompt yang tepat atau bagaimana cara menggunakan 3 AI yang telah aku beritahukan kemarin. Kalian bisa mencari dan mempelajari bagaimana menggunakan AI yang aku sebutkan kemarin di YouTube ini. Sangat luas dan sangat banyak YouTuber yang membahas cara menggunakan AI yang mampu menghasilkan gambar. Tapi, aku akan menyampaikan bagaimana cara riset untuk mencari gambar AI yang laku di pasaran. Sebenarnya, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meriset gambar-gambar AI yang laku di pasaran. Namun, aku akan memberitahukan cara-cara yang mudah dipahami dan mudah digunakan oleh semua orang. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat mudah diikuti, tapi aku akan memberikan satu contoh kasus terlebih dahulu. Biasanya seseorang itu akan latah untuk pamer atau menunjukkan bahwa ia telah berhasil melakukan payout pertama atau mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari Adobe Stock ini. Menurutku ini mungkin ingin terlihat lebih unggul dibandingkan teman-temannya atau ingin memberikan inspirasi kepada kawan-kawannya bahwa ia telah berhasil mendapatkan dolar dari Adobe Stock. Dalam hal ini kerap terjadi di grup-grup yang ada di Facebook. Biasanya seseorang yang telah memposting hal tersebut di grup Facebook akan muncul-muncul komentar template dan banyak sekali yang berkata seperti ini. Niche-nya apa bang? Portofolionya berapa banyak? Main footage kah? Udah upload berapa bang? Dan sebagainya. Dan di sini kamu bisa melihat jawaban dari sang sepuh yang telah mengupload penghasilannya. Mungkin dia main di Line, mungkin dia main di footage video, mungkin dia juga bermain di 3D, animasi, atau icon, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu riset pertama yang bisa aku sebut mencontek atau meniru dari portofolio orang lain ketika seseorang bermain di bagian itu dan kamu mengikutinya. Mungkin kamu bisa dapat dolar juga. Bergantung dari hasil karya yang kamu berikan dan juga bergantung dari keyword yang kamu berikan saat mengupload. Next, riset yang kedua. Tentukan market pasar. Hal ini bisa kamu tentukan dari kehidupan sehari-hari kamu. Apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan. Hah, kok gitu sih? Oke, akan kujelaskan. Biasanya aku akan mengambil kehidupan sehari-hari yang ada di Amerika atau di Kanada atau di luar negeri. Ya karena dolar memang kan ada di sana ya. Misalnya bulan Desember. Di bulan Desember biasanya ada event seperti Winter, Christmas, dan Tahun Baru. Kamu bisa mengenerate gambar atau membuat elemen atau membuat footage yang berhubungan dengan hal tersebut. Selain Winter, kamu bisa juga membuat elemen-elemen seperti Tahun Baru Chinese
atau Black Friday, atau kemerdekaan Amerika, dan sebagainya. Jadi kamu akan menyediakan kebutuhan sesuai event-event yang berlaku setiap hari di Amerika sana, atau di Kanada, atau di negara-negara di luar negeri, yang merupakan market dari elemen stock video atau footage yang akan kamu upload di Adobe Stock. Nah, karena review sekarang itu berkisar hingga sampai 8 minggu, berarti kamu sebaiknya mengupload di waktu 10 minggu sebelumnya, sehingga ketika elemen kamu akan digunakan untuk kebutuhan event tersebut, elemen kamu sudah terupload. Riset ketiga dan yang terakhir aku sampaikan, sebetulnya ini sama seperti yang tadi, berdasarkan kehidupan sehari-hari. Berpikirnya sederhana, dimulai dengan bertanya, apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pengguna gambar kita? Kita ambil contoh kasus, yaitu pelaku bisnis deh. Dan pelaku bisnis yang menjadi target kita itu ada di negara mana? Misalnya ada di Amerika. Amerika identik dengan apa gitu? Misalnya kita ambil salah satu pemilik bisnisnya itu restoran. Restoran apa? Misal kita ambil kalau di Amerika itu restorannya itu berhubungan dengan daging. Daging itu bisa kita ambil, tanyakan lagi itu daging steak misalnya. Selanjutnya apa lagi yang bisa di-generate dari gambar daging steak gini? Mungkin restorannya, restoran steak. Kamu generate gambar restoran steak, habis itu selanjutnya kamu tanyakan lagi apa yang bisa di-generate mengenai restoran steak ini. Mungkin bisa resepnya, atau bisa karena daging steak itu dari sapi, berarti generate gambar sapinya. Apalagi setelah sapi mungkin bisa peternakan sapinya kamu generate, atau yang bisa kamu generate lagi tuh logonya, logo restoran steak dan sebagainya yang bisa kamu generate dengan bertanya terus seperti itu, sehingga kamu menyediakan elemen, logo, vektor atau footage yang berhubungan dengan kebutuhan dari satu pelaku usaha. Bisa usaha steak, atau usaha laundry, atau usaha jenis lainnya seperti jualan pakaian, fashion. Kamu menyediakan berbagai elemen kebutuhan atas salah satu usaha tersebut. Dan sehabis itu kamu bisa buat tuh listnya, susun daftar jenis-jenis usaha yang berada di Amerika yang sedang tren misalnya di tahun 2023 atau tren di tahun 2024. Kamu bisa googling lalu buat listnya, dan tentu list juga apa-apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut. Entah itu banner, entah itu gambar untuk X banner, atau itu kebutuhan vektor atau logo, atau elemen untuk kebutuhan entah itu berbentuk elemen, vektor, logo, footage untuk usaha tersebut. Kamu bisa googling secara detailnya apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini kamu bisa menggenerate dengan gambar AI, atau kamu bisa membuat vektor, itu juga bisa lebih bagus, atau kamu bisa membuat video, itu juga akan lebih bagus lagi gitu. Sehingga kamu menyediakan berbagai macam elemen kebutuhan sesuai pelaku bisnis tersebut secara lengkap. Sebenarnya masih ada beberapa cara riset lainnya, tapi menurutku itu ribet dan tidak semua orang bisa melakukannya. Seperti menggunakan web scraping, atau menggunakan situs-situs pencarian, atau menggunakan riset keyword, sehingga keyword-keyword yang digunakan itu keyword yang memunculkan gambar tersebut gitu. Tapi tidak akan aku sampaikan di sini, mungkin di lain waktu, karena itu butuh waktu dan teknis yang berbeda, serta cara yang lebih membutuhkan banyak tenaga, dan sepertinya ada cukup mengeluarkan modal juga sih. Mungkin itu aja videoku untuk kali ini. Jangan lupa, riset yang baik itu tidak akan terwujud jika kita diam saja dan tidak konsisten. Aku harap teman-teman segera mulai praktik dan mendapatkan ribuan dolar dari gambar AI setiap hari. Semoga bermanfaat. Stay focused and gain money.